hari yang sangat sejuk. Hari ini kita berkesempatan bertemu live bareng ya dengan Coach Sarmidi. Beliau merupakan founder dari BD Sales Schools yang ada di Indonesia ini. Kebetulan beliau juga saat ini sedang berada di posisi jabatan Chief Marketing Officer di beberapa perusahaan, diantaranya adalah dari pengembang PT Umaya Corner Real Estate. Selamat sore Pak Sarmidi. Selamat sore semuanya, sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarmidi. Oke, sahabat Kasablanka sekalian. Tidak hanya di PT Umaya Corner Real Estate saja, tetapi ada beberapa PT ya holding company berikutnya, ada di Jadwa Realty Partners ya, kemudian juga ada di PT International Real Estate Expert begitu ya. Yes. Dengan pengalaman di bidang properti tentu ya sangat banyak sekali ilmu-ilmu dan pelajaran yang telah Pak Sarmidi dapatkan selama kurang lebih 25 tahun Pak Sarmidi, luar biasa sekali. Insyaallah pada sore hari ini beliau tidak akan sungkan-sungkan dan tidak akan segan-segan untuk membagikan berbagai macam pengalaman beliau seputar dunia properti. Mohon bantuannya ya Pak Sarmidi ya. Baik Pak Sarmidi, pada sore hari ini di live perdana ini Pak Kasablanka Residence dengan Pak Sarmidi, kita itu mempunyai tema hancurkan keraguan, wujudkan rumah idaman. Nah, ada yang menarik ini Pak Sarmidi. Hancurkan keraguan. Memangnya dalam memiliki rumah itu Pak Sarmidi, kita itu apakah ragu-ragu, takut-takut? Toh kita semua tahu bahwa rasanya semua orang itu punya rumah gitu ya Pak ya. Nah, di sini mungkin kita butuh wejangannya dari Pak Sarmidi itu, kenapa kok bisa gitu Pak Sarmidi? Oke, terima kasih Mas Fikri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat. Kita live hari ini, betul sekali, ini adalah live perdana. Lokasi kita berada di kantor pusat. Ya, kantor pusat dari Umaya Corner Real Estate. Ya, tadi kita adalah holding company, ada PT International Real Estate Expert dan PT Jadwa Realty Partners. Nah, hari ini juga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, ya, walaupun dalam kondisi masih COVID pandemi. Nah, ada memang tadi Mas Fikri sudah buka bahwa hari ini kita berkumpul untuk membahas ada dua tema yang saya sandingkan, yaitu hancurkan keraguan, kemudian miliki rumah idaman. Nah, ini adalah satu-satu kita bahas ya Mas Fikri ya. Yang pertama adalah hancurkan keraguan. Kenapa ini? Ya, kenapa banyak orang ya yang memang rata-rata hampir semuanya ragu dalam membeli rumah ya. Apa yang menyebabkan keraguan? Ya, hari ini kita kupas tuntas bagaimana supaya tidak ragu lagi untuk memilih dan memiliki rumah. Karena rumah ini adalah sebuah kebutuhan yang luar biasa. Dan dia tidak hanya bukan kebutuhan pokok, tetapi di dalamnya adalah muatan investasi. Jadi betapa ruginya umur sekali seumur hidup kita dikasih kesempatan Allah untuk hidup tidak memiliki rumah. Jadi tidak akan ada yang rela itu, saya yakin. Ya, dimanapun sahabat semuanya pasti menginginkan dan memiliki, mengidamkan, mengidolakan untuk punya rumah. Karena kita diberikan kesempatan Allah hidup sekali seumur hidup. Dan lagi juga di samping kebutuhan, rumah juga bagian dari investasi. Jadi investasi yang tidak hanya dinikmati oleh kita, tetapi bisa dinikmati oleh generasi penerus kita. Anak kita menikmati, cucu kita menikmati, syukur-syukur kita masih anak menikmati, cucu menikmati, kita sendiri masih menikmati. Ya, ini adalah sebuah pilihan yang luar biasa. Terus kembali kepada tema tadi, Mas Fikri. Pertama adalah mengenai keraguan. Kenapa banyak orang ragu untuk membeli rumah? Aneh nggak dia tadi kita kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar, investasi, semuanya bagus untuk membeli rumah. Tapi sebagian besar itu ragu. Ya, sebagian besar ragu melangkah. Apa benar nih? Ya. Nah, apa yang menyebabkan keraguan? Yang pertama adalah dari sisi waktu. Ya, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli, untuk memiliki rumah? Timing.
Seringkali keraguan itu karena timing. Seringkali orang mundur, maju, belok kanan kiri karena timing. Apakah ini waktu yang tepat untuk memiliki rumah? Apalagi sekarang kan kondisinya COVID, pandemi, ya kemudian semua orang menunggu untuk punya rumah segala macam. Tepat nggak untuk memiliki rumah? Ya, jawabannya saat ini justru adalah yang paling tepat untuk memiliki rumah. Kenapa? Seorang pemenang akan melihat peluang lebih besar ketimbang yang lain. Dikala orang masih tidur, maka kita bangun, kita akan menjadi pemenang. Dikala orang diam, kita bergerak, kita akan jadi pemenang. Dikala sebagian besar, semuanya hampir semuanya sama, menunggu untuk punya rumah, kita memiliki. Jadi nanti backlog itu sudah semakin menganga. Ya, begitu besar jumlah orang rakyat kita yang belum punya rumah. Bayangkan kalau ini dalam satu waktu berebut, ya, dalam satu waktu ngantri, ya, dalam satu waktu, ya, ngejar untuk punya rumah. Bayangkan, ya, stok terbatas, jumlah penduduk makin terus bertambah tiap detik, tanah sedikit pun tidak bertambah. Jadi kalau disangkutkan dengan saat ini waktu yang tepat nggak untuk beli rumah, ya, padahal ini ada kondisi pandemi tadi. Kita sebagai pemenang, kalau kita mentalnya pemenang, mentalnya adalah orang kaya dan sukses, kita akan ambil peluang ini. Ketimbang ngantri sama orang banyak. Nanti kondisi yang sudah normal, orang pada ngantri. Ngantri berebut, harga naik setinggi langit dan sebagainya, unit-unit terbaik udah habis, itu adalah sebuah kerugian yang besar. Jadi, ya, apakah hari ini adalah waktu yang tepat untuk membeli rumah? Jawabannya adalah, kalau saya bisa ngomong 300% ini adalah waktu yang tepat untuk membeli rumah. Itu yang pertama ya Mas Bedi. Yang kedua, keraguan terbesar untuk memiliki rumah adalah sebagian besar, nah ini para sales, sahabat sales, marketing, jadilah sales terbaik. Kenapa? Banyak customer kita ragu memiliki rumah karena takut dibohongi oleh marketingnya, oleh salesnya. Karena sales ini bukan hanya sebagai, ya, partner membeli rumah, tapi sales yang bagus bisa menjadi teman, sahabat, bahkan keluarga. Nah, tentu saja masukan yang diperlukan, ya, masukan terbaik, pilihan terbaik, harga terbaik, cara bayar terbaik, dibicarakan bersama dengan para sales dan para marketing. Nah, ketakutan dari para calon pembeli, mungkin termasuk yang nonton sekarang, ya, takutnya ditipu sama salesnya, takutnya dikecewakan sama salesnya. Jadi ini juga kritikan bagi para sales, ya, profesi kita, bahwa kita harus menjadi orang yang sangat dipercaya oleh para customer kita untuk memantapkan pilihan mereka untuk membeli rumah yang kita jual. Ini yang kedua. Yang ketiga, keraguan itu apa? Terhadap produknya, terhadap rumahnya yang mau dibeli. Benar nggak? Nah, kalau udah berbicara tentang produknya, cukup banyak pertanyaan di dalamnya. Lokasinya benar nggak? Harganya sudah cocok belum yang terbaik? Fasilitasnya sudah terbaik belum? Ya, kemudian apalagi di dalamnya itu adalah unsur besar legalitas dan segala macam. Ya. Nah, ini adalah keraguan terbesar dari para calon pembeli rumah, yaitu lokasinya tepat nggak? Rumah yang saya beli udah tepat nggak? Ini tantangan kita, ya, untuk meyakinkan bahwa para pembeli kita adalah memiliki rumah yang tepat, yang memang sesuai kebutuhan mereka, baik dari segi lokasi, baik dari sisi harga, baik dari sisi fasilitas, baik dari sisi lingkungan, baik dari semuanya harus sesuai dengan yang diharapkan ekspektasi dari para pembeli. Dan mungkin kita sedang mencari rumah hari ini dan kita menginginkan, tidak salah untuk menginginkan rumah yang terbaik. Ya, ini adalah yang ketiga, ya. Yang keempat adalah keraguan tentang siapa dan siapa perusahaannya, siapa developernya, siapa pengembangnya. Karena seringkali kecewa, salah pilih. Ya, perusahaan pengembang memang banyak, tapi yang mempunyai track record yang jelas, yang bertanggung jawab, kemudian yang memberikan, bisa mendeliver, ya, mendeliver kebutuhan dan sesuai janji, ya, atau spesifikasi yang diharapkan oleh customer. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi dasar keraguan. Nah, apabila, ya, semua keraguan yang minimal 4 tadi, dari sisi timing tepat, kemudian salesnya ada sales yang baik, ya, yang jujur, kemudian produknya ada produk yang berkualitas yang bagus, secara aspek apapun, lokasi, harga dan segala macam. Kemudian yang keempat ada di kepercayaan,
terhadap pengembangnya atau PT-nya atau perusahaannya. Apabila itu terjawab, maka kita bisa saya yakin tidak akan pernah ragu lagi. Ya, tidak akan pernah lagi melangkah, tidak akan pernah ragu lagi untuk mengambil keputusan, tidak akan pernah ragu lagi untuk membayar, tidak akan pernah lagi untuk mengambil keputusan hari ini. Itu mungkin yang pertama. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman sahabat Casablanca, ternyata banyak sekali poin-poin yang membuat kita di masyarakat itu menjadi ragu. Tadi berdasarkan yang telah Pak Sarmi dijelaskan, pertama, apakah timingnya merupakan timing yang tepat, kemudian dari segi kita penjualnya juga harus betul-betul nothing tulus gitu ya Pak ya. Jadi jujur, terus mengerti akan kebutuhan dari pembeli kita, para customer kita. Jadi kalau mereka cari apa, ya kita harus. Makanya posisi penjual atau para sales yang bagus adalah yang banyak mendengarkan. Tapi terbalik faktanya, banyak kan anak sales atau marketing terlalu banyak bicara, tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk customer untuk mengemukakan harapannya, untuk mengemukakan pendapatnya, untuk mengemukakan need-nya, kebutuhannya. Ya, oleh karena itu mungkin hari ini yang mendengar, ya para sales yang mendengar, ya kita jadilah pendengar yang baik. Maka kalau kita menjadi pendengar yang baik untuk para customer kita akan bisa kita mengerti. Dan apabila customer kita mengerti, saling mengerti, maka insya Allah proses pembelian atau closing itu jauh lebih mudah. Benar, seperti kita pernah dengar quotes, itulah mengapa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Jadi Betul. kita sebagai sales memang harus sesuai itu ya Pak ya. Yang paling ideal adalah 50-50 ya. Kita 50 berbicara, 50% berbicara, dan 50% mendengar. Jadi hak customer, hak pembeli, hak calon prospek kita untuk mengemukakan pendapat mereka. Tapi seringkali pembicaraan dimonopoli oleh para sales. Ya, betul kan? Oke, mulai hari ini mungkin ada ilmu baru, kita akan rubah ya. Oke, sahabat Casablanca sekalian, nanti boleh buat sahabat Casablanca yang ingin bergabung menanyakan apa yang menjadi concern sahabat Casablanca, boleh silakan tinggalkan komentar di kolom komentar kita. Nanti akan kita tanyakan dengan Pak Sarmidi, boleh ya Pak Sarmidi ya. Kalau insya Allah kita bisa jawab, langsung kita jawab sekarang. Oke, terima kasih tuh teman-teman. Pak Sarmidi begitu welcome ya dengan concern kita. Oke Pak Sarmidi, tetapi ada yang lebih menarik lagi. Saya begitu penasaran. Tadi selain sales, kemudian ada juga dari segi produk nih Pak Sarmidi. Nah, salah satu yang bikin calon pembeli itu untuk memiliki rumah menjadi ragu kan ngelihat dari produknya ya Pak Sarmidi ya. Produk yang seperti apa sih sebenarnya Pak Sarmidi? Di dalam produk itu cukup banyak ya yang dipertanyakan. Ya, kalau saya berpendapat dalam hal memilih rumah atau memilih hunian ideal ya untuk rumah, khususnya rumah. Banyak para ahli mengatakan lokasi nomor 1, tapi saya mengatakan adalah harga yang terjangkau dulu yang nomor 1. Ya, apabila harga sudah tidak terjangkau, walaupun sebagus apapun kan bagaikan mengejar layangan putus. Jadi bagi saya adalah harga yang terjangkau dulu nomor 1, sesuai dengan kemampuan. Dan makanya hari ini kan kita berbicara Casablanca yang mengadakan apakah Casablanca mempunyai harga yang terjangkau. Nah, apabila harga sudah terjangkau, baru kita masuk ke poin kedua. Lokasi yang bagus, lokasi yang strategis, lokasi yang mudah diakses, ya, lokasi yang sunrise, yang sedang tumbuh dan berkembang, yang bisa diprediksi 5-10 tahun lagi akan jadi apa. Untuk menjadikan lokasi terbaik, kita bisa baca hari ini. Ya, apa yang akan terjadi 5 tahun lagi, 5-10 tahun lagi terhadap lokasi yang kita kembangkan sekarang. Tapi ingat, jangan tunggu semuanya jadi bagus, kemudian harga sudah setinggi lagi. Contoh, kalau berbicara tentang lokasi Cibubur, kalau ada customer sekarang membeli di lokasi Cibubur, itu ketinggalan. Ya, harus dia membeli di Cibubur 15 atau 20 tahun yang lalu. Apabila keputusan 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah diambil, sekarang sudah untungnya seperti apa? Nah, ini yang dimaksud dengan jangan sampai terlambat. Ya, jadi tidak perlu melihat lokasinya bagus saat ini, tapi kita tahu ke depan dia akan bagus. Nah, itu adalah suatu kunci dalam memilih sebuah lokasi. Kemudian di dalam produk juga ada fasilitas, ya, fasilitas yang lengkap. Tentu saja kita membeli rumah bukan hanya untuk rumah saja, untuk tidur saja.
untuk berkumpul dengan keluarga saja. Sekarang tidak. Jadi rumah diharapkan memberikan nilai tambahan yang lain. Misalnya kita kalau mau berenang ada kolam renang lah, kalau mau belanja ada komersial areanya lah, kalau ingin olahraga jogging semua ada fasilitasnya lah, ya dan sebagainya. Kalau mau ke masjid, ya masjid paling penting, ya karena mayoritas kita 90% lebih muslim dan kita diwajibkan untuk 5 kali, ya sehari semalam harus menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebutuhan akan masjid, ya tidak yang bagus, yang nyaman, yang dekat adalah sangat penting ya bagi kita yang muslim. Kemudian berikut adalah tadi ya fasilitas, ya keunggulan lain adalah kualitas bangunannya, ya kemudian spesifikasinya, kemudian lingkungannya, view-nya, pemandangannya, itu yang disebut dengan nilai dari sebuah produk. Bila nilai produknya tadi bagus, ya sudah yakin kita. Ya, kalau kajian yang kita sampaikan tadi, oh ada semua tuh poin-poin itu di perumahan tersebut. Ya, seperti misalnya ada nggak itu di Casablanca, maka yakinlah keputusan hari ini adalah yang terbaik untuk semakin cepat ngambil semakin bagus. Ya, tapi ingat kan tadi bagus itu kan butuh proses. Jadi jangan minta bagus dulu, semuanya lengkap dulu, semua ketinggalan. Ya, jadi gunakan itu kembali ke timing. Ya. Kita bisa memprediksi akan bagus itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sudah bisa dilihat hari ini dan dianalisa hari ini. Oke, oh. Jadi begitu Pak Sarmidi ya. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang membuat kita di luar itu menjadi ragu terhadap kepemilikan rumah. Pertama, dari segi fasilitasnya benar apa tidak seperti apa ya, sudah mencukupi atau belum untuk memaksimalkan mobilitas kita sehari-hari, mendukung mobilitas kita sehari-hari. Kemudian justru lokasi adalah yang nomor 2 kata Pak Sarmidi harga tadi. yang terjangkau nomor 1. Justru malah harga yang contohnya begini, ada mohon maaf ya, mungkin ada developer yang membangun super strategis, pokoknya super, lokasi itu super strategis. Tapi pas ditanya harganya berapa? 10 M. Bener kan? Seperti jadi pungguk merindukan bulan ya. Ya, bertepuk sebelah tangan. Bertepuk. Ya udah. Berarti tidak the best. Kalau the best itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita dan masih terjangkau dan kriteria yang tadi juga masih dapat. Nah, itu ya, menyeimbangkan itu. Itu adalah yang terbaik. Ya. Oke, sekali lagi kami sampaikan kepada sahabat Casablanca ataupun bagi audiens yang saat ini hadir di kantor pusat PT Umayyah Corner Real Estate yang ingin menitipkan pertanyaan, boleh silakan tulis di secari kertas, nanti kita bisa langsung tanyakan kepada Bapak Sarmidi. Siap ya Pak Sarmidi ya? Kembali lagi Pak Sarmidi tentang produk ini, saya benar-benar interest dan penasaran ini Pak masalah produk, karena banyak sekali perumahan-perumahan itu yang menawarkan dari segi di awal semua konsep oke Pak ya, bagus, tapi ketika realisasinya itu maaf diomong masih lahan kosong segala macam, padahal sudah puluhan tahun seperti itu Pak. Itu sebenarnya apa permasalahannya Pak? Apakah legalitasnya atau seperti apa? Oke, yang memang pertama yang kita harus cek adalah legalitas ya. Jadi sebuah perumahan yang akan kita tuju atau yang kita akan pilih, pastikan legalitas aman. Nah, legalitas ini insya Allah semua sahabat tahu ya prosesnya. Mulai proses IMB, ya, kemudian pecah sertifikat induk, sertifikat, pecah IMB, pecah PBB. Nah, ya ini adalah legalitas yang diharapkan. Nah, saya dengar di Casablanca Residence sudah tidak ada keraguan kan terhadap legalitas. Karena ini adalah super aman. Jadi puncak dari legalitas, berani nggak kita nantang, ya, nantangin misalnya calon pembeli kita, ya mau datang ke developer, saya mau lihat sertifikat asli, seperti yang saya pegang, sebelum melakukan booking dan pembelian. Apabila ya marketernya atau salesnya bisa menunjukkan, ya, memeriksa, kita periksa, boleh memeriksa dan melihat dulu sertifikat keaslian, sertifikat coupling atau unit yang kita akan beli, maka track record dari developer itu sangat jelas dan ini adalah sangat aman. Alhamdulillah Pak Sarmidi, Casablanca betul. Ya, jadi makanya saya bangga terhadap Casablanca Residence.
ini sudah bisa dilihat sebelum melakukan booking. Ya, betul. Berarti apa? Tidak ada membeli kucing dalam karung ya. Kucingnya sangat jelas ya. Kucingnya kelihatan jelas ya. Kucing apa yang sangat indah ya. Ini bagus sekali ya. Jadi inilah puncak dari track record ya dan amanah ya. Ini karena amanah ya. Para sahabat ya, pastikan apabila mengunjungi developer atau perumahan yang diminati ya, mudah-mudahan semuanya ke Casablanca ya, karena udah terbukti ya. Ya pastikan bisa melihat ini ya kepada para penjual. Oke. Bagaimana pengembang memecah sertifikat sampai ke IMB segala macam. Tetapi Pak, memang masih ada yang dalam tanda kutip ragu karena usia PT yang belum begitu lama ya Pak ya. Ya kita memang kalau dari segi developer yang mungkin sudah beberapa dasawarsa di Indonesia, ya kita termasuk baru. Tetapi kita juga kan dari segi hanya itu saja Pak yang untuk mungkin bagi sahabat Casablanca itu merasa belum yakin. Itu bagaimana tanggapan Pak Sarmi? Oke. Contohnya begini Mas Fikri, saya misalnya lebih suka dengan pendatang baru ya, yang gesit, yang cerdik, yang ketimbang pendatang lama yang tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau track recordnya yang pendatang lama udah terbukti tidak bisa mendelivery secara baik. Nah, Umayyah Corner Real Estate kita sudah berjalan masuki hari ini jalan kedua ya, tahun kedua. Tapi prestasinya alhamdulillah ya. Kita juga udah memiliki kantor representatif ya, head office yang begini bagus, dan ini lokasinya hanya selangkah dari Istana Bogor ya, dan Kebun Raya. Kemudian juga secara proyek kita juga sekarang sudah bertambah menjadi hampir 5 proyek ya, yang ada di Casablanca, kemudian di Tajur Halang ada 4 ya. Dan goals kita di 2023 minimum sampai 2023 setidaknya kita sudah punya ekspansi di 10 proyek yang baru. Nah ini adalah luar biasa, ini luar biasa. Jadi saya lebih confident terhadap pendatang baru yang gesit ya, yang ketimbang lama tapi punya beban masa lalu yang tidak selesai. Luar biasa sekali ya sahabat Casablanca Residence. Oh ya, di laman Instagramnya kita Casablanca Residence _Bogor ada yang menanggapi Pak Sarmidi. Kebetulan Pak Anes tadi ini sohib kita banget ini ya. Beliau menanyakan masalah infrastruktur dan penghijauan untuk akan lebih banyak, lebih baik katanya Pak. Mohon tanggapannya Pak. Pak Anes ya, ini pembeli terbaik saya, ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Anes sudah ikut join di live ini kembali. Untuk penghijauan jelas, Pak Anes sudah lihat konsep kita Green Living Budget. Ya, mulai dari penataan pintu gerbang sudah pakai tanaman pelindung ya, alami. Kemudian taman-tamannya udah kelihatan mulai sekarang. Tinggal nanti kita maksimalkan lagi. Kemudian setiap rumah yang 2 lantai termasuk rumah Pak Anes. Ya, rumah Pak Anes itu nanti akan ada taman. Hari ini kita udah rampungkan taman lantai 2, yang 2 lantai itu ada ketapang ya di kanan dan kiri, dan itu akan terus tumbuh. Dan bayangkan, masing-masing rumah punya itu. Masing-masing punya pohon yang ketapang ya, yang dia akan berarti setiap rumah akan hijau ya. Kemudian di tadi 11 titik ya taman yang kita peruntukkan untuk taman tematik ya, yang sekarang sudah kita. Kalau Pak Anes jalan-jalan ke belakang itu ada taman gede ya yang penuh dengan bunga luar biasa. Di situ ada pohon pinus Pak ya, nanti akan terus tumbuh besar ya. Pohon pinus kalau udah besar luar biasa ya, bisa anak-anak nanti lari-lari di bawah, camping ya. Anak-anak di Casablanca Residence akan sangat nyaman karena mereka membutuhkan apapun, taman bermain, halaman yang luas, kemudian kolam renang. Alhamdulillah ya, luar biasa kita ya. Kalau anak-anak sudah ceria, kalau anak-anak sudah bahagia, semua keluarga akan bahagia, semua orang tua akan bahagia. Semua yang kita cari, semua yang kita sediakan hari ini adalah kita persembahkan untuk anak-anak kita yang tercinta. Dan anak-anak adalah generasi penerus dengan lingkungan yang bagus kayak Casablanca. Mereka lebih bisa memaksimalkan ya perkembangan mereka untuk menjadi orang-orang pintar dan cerdas sebagai penerus generasi ke depan ya. Oke. Terima kasih Pak Sarmidi. Iya Pak Anes, terima kasih Pak Anes. Terima kasih atas. Oh ya tadi ya, infrastruktur apa yang oke, sekarang nanti
Tempat ibadah kita sudah finishing, ya mudah-mudahan akhir bulan kita bisa kita pakai. Kemudian kolam renang dan clubhouse segera kita groundbreaking ya, Pak Anes ya. Kemudian jalan ya, jalan dan jalan penyambungan jalan kita juga sudah dua pilih alternatif dengan cor dan aspal, dan sepertinya kayak cor kita yang kepilih ya, atau supaya jalannya sekarang kan udah dihuni ya, sehingga sampai ke rumah masing-masing yang sudah menghuni sekarang sudah menikmati jalan yang mulus ya gitu. Jadi infrastrukturnya akan terus berlanjut, pembangunan juga akan terus tambah cepat, tambah bagus ya untuk ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Sarmidi. Ya, sekarang Casablanca masih sangat tepat karena masih pada posisi tumbuh. Siklusnya kan seperti ini, tumbuh ya, terus kemudian dia akan naik, puncaknya dia akan datang. Ya. Dan rasanya rumah sih juga nggak akan datar-datar banget, baginya tumbuh terus, apalagi lokasi sunrise. Jadi udah biasa di lokasi sunrise itu 30% kenaikan per tahun. Itu minimal. Bahkan ada yang sampai 50%. Yang terjadi Casablanca Residence, kita udah berapa kali koreksi harga kan? Sudah naik ke harga. Dan otomatis dan tidak kalau saya bukan ahli nujum tapi bisa memprediksi 5 tahun ke depan ya, harga itu sudah bisa sampai 150% dari harga belinya. Jadi keuntungan udah lewat ya, karena Casablanca Residence adalah termasuk ke dalam kondisi lokasi sunrise dan harga kita masih harga rendah ya. Kemudian alhamdulillah yang sudah ngambil ya akan sangat menikmati margin keuntungannya, kan ada dua keuntungan ya, juga ada yield, ada capital gain ya. Ada pada saat kita membeli berapa, kemudian kalau mau jual udah berapa. Dan mudah-mudahan tidak dijual cepat juga ya, karena rumah ini luar biasa. Jadi menurut saya kalau 5 tahun lagi aja udah hampir 200% sudah kenaikan harga jualnya. Ya, kalau beli hari 300 berarti udah 600, kalau yang beli 700 udah 1,4 M dan sebagainya. Dan itu akan terjadi di Casablanca Residence. Ya, berdasarkan pengalaman saya yang lalu itu pasti terjadi seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, kalau posisi ini masih untung nggak beli rumah di Casablanca saat ini? Masih, karena masih masa pertumbuhan ya, jadi dia belum sampai ke topnya, dan nanti sampai ke topnya itu masih jauh. Jadi Casablanca Residence secepat mungkin, justru yang khawatir adalah stoknya ya, stok terbatas, pilihan coupling yang kita incer, yang kita bidik, yang sesuai dengan kita mau udah diambil orang ya. Bayangkan ini cepat sekali. Ya, kemarin kita berdiskusi tentang rumah E7 ya kalau tidak salah ya. Ya, baru diskusi dengan E7 langsung terjual. Ya. Jadi rumah-rumah yang strategis. Nah, ini berpacu dalam melodi. Bukan, berpacu dengan waktu untuk memilih ya rumah-rumah terbaik sesuai dengan, kan kalau penduluan udah bisa. Ya, kalau udah diambil sama orang lain ya. So, jangan jadi penonton ya, jadilah pemain. Karena penonton akan rugi terus. Rugi banget. Cuma tepuk tangan capek ya, tapi kalau jadi pemain lihat Ronaldo kan kaya gitu. Luar biasa sama Casablanca Residence semuanya, daging semua ini ya. Daging semua ya. Isinya sangat menambah wawasan sekali. Oh ya, tadi tanggapan dari Pak Anes. Terima kasih Pak Sarmidi, sukses selalu buat Pak Sarmidi, Mas Fikri dan Casablanca Residence. Terima kasih Pak Anes, Pak Anes luar biasa. Oke, mungkin kita masuk ke itu, yang poin kedua ya. Siap. Yaitu rumah idaman. Rumah idaman Pak Sarmidi. Oke. Rumah idaman adalah rumah yang membuat para penghuninya adalah bahagia. Nah, kebahagiaan itu datang dari mana? Ya tadi, ya kita mendapatkan rumah yang sesuai dengan budget kita, pasti senang kan? Dengan sesuai dengan budget, dengan kemampuan, bisa dicicil dengan alternatif pembayaran yang leluasa. Ya, menyicil pihak KPR boleh nggak untuk membeli rumah? Sangat boleh. Kenapa? Walaupun kena bunga di bank, tapi kan kenaikan harga jualnya kan jauh lebih tinggi. Ya, sehingga wajarlah kalau bank mengambil keuntungan dari sisi bunga. Tapi kan keuntungan yang sesungguhnya itu siapa yang menikmati? Pemiliknya. Tetap saja adalah para sahabat yang memiliki rumah itu. Ya, itu tadi contohnya ya, kalau 30% per tahun coba. Berarti cuma 3 tahun aja udah 100% harganya. Ya, itu kalau itu paling kecil kenaikan, bahkan ada yang 50%. Berarti 2 tahun setengah aja udah 100%. Gimana kalau 10 tahun ke depan?
Ya, contoh saja. Dulu ya mertua saya beli rumah itu paling berapa harganya? Ya, mungkin paling puluhan ribu per meter persegi. 70.000 per meter persegi. Hari ini tanah di lokasi yang sama itu kalau tidak 2,7 sampai 5 juta untuk mengeluarkan per meter persegi nggak dapat. Ya, nah ini adalah sebuah contoh bahwa membeli rumah dan tanah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah stuck, tidak akan pernah turun. Jadi justru keputusan kita yang seringkali terlambat. Tapi semoga kalau udah nonton hancurkan keraguan, rasanya tidak ragu lagi ya untuk memiliki rumah, untuk mengambil keputusan untuk membeli rumah. Oke, Ya. terima kasih Pak Sarmidi. Oke, kembali ke rumah idaman tadi ya. Lanjut sedikit ya, rumah idaman juga dari samping tadi harganya masuk, kemudian lokasinya strategis, kemudian tadi fasilitasnya bagus dan lengkap ya. Kemudian lingkungan ya, lingkungan ini air ya, udara ya yang bersih, yang mendukung, kemudian pemandangan view ya, itu juga penting. Kemudian juga mudah diakses ya dengan kendaraan umum. Karena kan untuk emergency dan segala macam kita butuh kecepatan ya. Kemudian dekat dengan jantung kotanya, dengan untuk mendapatkan fasilitas kota. Mau ke rumah sakit, mau ke mall, mau ke tempat-tempat yang penting yang kita butuhkan itu mudah diakses dan dekat. Ya, apalagi kalau tidak salah Casablanca Residence cukup dekat ya, bahkan istana Batu Tulis pun dekat ya. Dan sekarang sedang berproses ya, kereta ganda KRL menyambungkan Bogor Sukabumi yang nanti ya penduduk sana akan sama halnya dengan Depok sama Bogor. 3 menit, Pak. Iya, hanya 3 menit sudah punya fasilitas KRL kereta api. Dan juga nanti akan ada lagi penyambungan Bogor Outer Ring Road ya. Ya, nanti titiknya hanya 700 meter dari lokasi Casablanca Residence. Nah, inilah rumah idaman. Rumah yang diharapkan oleh kita semua. Dan bila ketemu ya dengan rumah-rumah yang sudah jelas seperti ini, apalagi yang bisa menunjukkan kayak gini, jangan pernah ragu lagi miliki rumah idaman, karena rumah idamanlah yang semua kita pontang-panting cari uang, akhirnya yang terbaik prestasi kita itu adalah dialokasikan untuk rumah idaman ini. Karena rumah idaman tidak hanya kita yang menikmati, tetapi generasi penerus kita, anak, cucu, bahkan cicit ya. Dan pada saat mereka nanti besar, pada saat mereka nanti dewasa, rumah yang kita beli hari ini sudah tidak terhitung nilainya, harganya. Dan pada saat itu semua sudah sangat terbatas. Lihat di luar negeri, kota-kota besar sudah tinggal di apartemen kecil, ya, yang kayak sangkar burung. Sudah tidak bisa lagi mereka memiliki rumah dengan tanah. Jangan dilihat hanya hari ini saja. Dan itu akan terjadi di Indonesia 10, 20 tahun, 30 tahun lagi. Itu akan terjadi di Indonesia, yang terjadi di Tokyo, Jepang dan sebagainya, Hong Kong dan segala itu akan terjadi di Indonesia. Dan sekarang kita ada melihat Jakarta. Kalau ada yang mampu membeli rumah dan tanah di Jakarta, luar biasa. Rasanya tidak ada lagi yang mampu untuk membeli rumah dan tanah di Jakarta. Dan itu akan terjadi di Bogor. Next. Saya rasa ya di Casablanca Residence poin-poin yang Pak Sarmidi dikatakan tadi, mulai dari lingkungan, surrounding area, lokasi. Walaupun Pak Sarmidi bilang lokasi itu nomor 2, tapi memang tadi Casablanca Residence memang surrounding areanya luar biasa. Ya. Pak Sarmidi, terima kasih Pak Sarmidi. Terakhir nih Pak Sarmidi, mungkin dari teman-teman marketing ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Nah, Pak Sarmidi, saya itu penasarannya terakhir ini satu Pak Sarmidi ya. Casablanca PT Umaya Corner Real Estate ini fokus terhadap pengembangan perumahan di daerah Bogor. Mengapa seperti itu Pak? Oke. Memilih Bogor sebagai lokasi pengembangan usaha dan bisnis dari Umaya Corner Real Estate adalah mengikuti selera pasar atau selera konsumen kita. Jadi bayangkan ya, mohon maaf kalau untuk rumah ya yang terbaik adalah Bogor. Ya, karena itu terhubung langsung dengan air yang bersih, lingkungan yang bersih, udara yang bersih. Sedangkan di kota-kota yang lain ya, mohon maaf mungkin kita bandingkan dengan kota Bekasi misalnya ya. Ya itu kalau tidak pakai AC mungkin nggak bisa napas. Tapi kalau di Bogor kita lihat ya, luar biasa. Ini kantor marketing kita, kantor pusat kita aja. Adem. Ya, luar biasa. Ya inilah Bogor. Dan bahkan kenapa dulu kita dijajah Belanda 350 tahun dan Raja Belanda kepengennya tinggalnya di mana? Apa di Tangerang? Tidak.
Istana Bogor adalah istananya Belanda. Jadi mereka ya, sudah memilih Bogor ya, dan sekarang pun ya presiden kita ya yang hari ini ya Pak Joko Widodo adalah presiden yang tinggal dan berkantor di Istana Bogor. Karena beliau tahu persis bahwa Bogor adalah the best of the best ya untuk tempat tinggal, untuk rumah dan kemudian untuk tumbuh kembang anak dan sebagainya. Jadi pastikan memang kita ngikutin selera konsumen dan selera para pembeli kita. Bogor adalah pilihan terbaik ya, pilihan terbaik saat ini. Dan kita komitmen kita akan besar di Bogor dulu ya. Jadi insya Allah 10 lokasi lagi akan kita bidik untuk semuanya akan berada di Bogor dan Kabupaten Bogor. Oke, informasi sedikit untuk sahabat Casablanca, kantor pusat kita PT Umayyah Corner Real Estate ini selangkah menuju ke Istana Presiden ya. Iya. Ya. Oke, baik Pak Sarmidi, mungkin terakhir saya mohon kesediaan Pak Sarmidi untuk memberikan konklusi terhadap hancurkan keraguan, wujudkan rumah idaman. Setelah itu kita nanti akan close Pak ya. Oke. Silakan Pak Sarmidi. Terima kasih sahabat semuanya. Adalah hari ini setelah kita diskusi mengenai hancurkan keraguan, saya berharap tidak ada lagi keraguan untuk memiliki rumah ya. Karena apabila rumah yang kita cari tadi adalah sesuai dengan kriteria yang kita sampaikan tadi ya. Dan timingnya sangat tepat, makin cepat makin bagus. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita di penjualan, di pemasaran, di marketingnya cocok ya. Kemudian mereka tahu akan kebutuhan kita, jujur ya, mengatakan apa yang harusnya dikatakan. Kemudian juga produknya ya punya nilai kualitas yang baik ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian perusahaan pengembang yang menjamin mendelivernya udah perusahaan yang teruji track record dan komitmennya ya, bukan masalah baru dan lama ya, bukan masalah baru dan lama, tetapi track record dan komitmennya jelas ya, bahwa konsumen itu adalah mitra, pembeli itu adalah memang bukan raja sih sebenarnya, tapi mitra ya. Mitra itu ada berarti sama-sama win-win, jangan berpikir win-lose ya. Kalau ada berpikir win-lose, kita harus menang, customer harus kalah, itu udah salah. Tapi kalau win-win, customer kita, pembeli kita adalah harus menang, harus untung. Kita juga sebagai pengembang juga harus ya mendapatkan benefit yang sama. Kira-kira begitu. Dan harusnya tidak ragu lagi. Kemudian Casablanca sangat masuk ke dalam kategori rumah idaman. Ya, karena itu mungkin Casablanca adalah pilihan terbaik ya untuk hari ini. Datang dan kunjungi ya lokasi, apalagi di Sabtu Minggu ya, itu adalah lokasi hari terbaik untuk melihat lokasi dan perkembangan dari proyek Casablanca Residence. Dan teman-teman ya, Fikri dan teman-teman siap untuk menyambut ya, siap dengan baik. Kemudian jangan sampai juga kehabisan dan terlambat. Kira-kira begitu, sampai ketemu kembali di tema yang lain. Sukses selalu ya, dan pastikan ya jangan sampai ketinggalan. Bagian dari prestasi kita adalah memiliki rumah idaman ya, ada di genggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.